Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'un. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajr. In ajriya illa 'ala rabbil alamin. Fattaqullaha wa ati'un. Qalu anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. In hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun. Wa ma ana biqaridil mu'minin. In ana illa nadhirum mubin. Qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin.
qala rabbi inna qaumi kadzabun faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Fa'anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun. Thumma aghraqna ba'dul baqin. Inna fi dzalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Mangawihan di ayat 105 hiji dua tilu. Kadzabat qaumun nuhinil mursalin idh qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin fattaqullaha wa ati'un wattaba'akal ardhalun qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun in hisabum illa ala rabbi law tash'urun wa ma ana biqaridil mu'minin in ana illa nadhirum mubin. Lam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin walau rabbi inna qaumi kadzabun faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin fa
najaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun thumma aghraqna ba'dul baqin inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsarum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ayat-ayat yang tadi kita baca ya, kurang lebih berapa ayat? 18 ayat. Ini tentang kisah Nabi Nuh, kisah ringkas dalam surat Asy-Syu'ara ya, dari awal dakwah sampai binasanya umat Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi yang pertama dalam Al-Quran yang disebutkan kisahnya sesudah Nabi Adam. Dalam hadis syafaat juga beliau disebutkan Rasul pertama ya, Rasul pertama yang diutus kepada kaumnya. Kemungkinan besar kata para ulama karena baru ada umat manusia itu zaman Nabi Nuh. Sebelumnya mah cuma keluarga-keluarga aja ya. Dan Nabi Nuh ini generasi kelima ya dari Nabi Adam. Jaraknya walau alam nih kurang lebih 1000-an tahun. Karena usia Nabi Nuh disebutkan di dalam surat Al-Ankabut alfasanatin illa khumsina ama, 1000 kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Dan kita tahu dalam hadis kata Nabi SAW, tinggi Nabi Adam itu 60 hasta. Sebut sama sahasta teh sameter aya Pak, sahasta sameter langkungnya. Ya mun sameter berarti 60 meter. 60 meter teh ya meureun aya 3 meternya. Opat merenya ya, 4 meter. Wah, lantai seberat. Lantai 13 merenya. Ya, 13 lantai itu tingginya Nabi Adam. Dan terus kata Nabi, manusia terus memendek, baik tingginya baik umurnya sampai zaman sekarang. Jadi zaman Nabi dan sebelumnya itu sudah lebih pendek ya. Jadi kalau ada Bani Israel yang tidak mau berjihad melawan Jalut itu Goliat, itu kan disebutkan qauman jabbarin, cenah jarangkung badag, itu mungkin yang tersisa ya. Umat dulu yang tersisa. Jadi dinosaurus teh Pak, T-Rex teh meureun anjing lah ya nama. Si Brontosaurus teh gajah gitu nya. Brontosaurus nya wah sabaraha kalian gajah teh gajahna gitu. T-Rex teh katingali badagnya di museum ku Nabi Adam meureun disieulkeun mun nya aya teh gitu. Itu salah satu ya bentuk kita diantaranya harus beriman meski nggak melihat kerangka Nabi Adam. Beriman kenapa? Lihat aja tuh hewan-hewan yang ditemukan berada punya. Nah itu bukti bahwa kebenaran sabda Nabi. Lamun hewan barada piraku manusia leutiknya meureun binasa atuh manusia teh tidak tersisa beaku T-Rex. Jadi umurnya panjang, posturnya juga tinggi-tinggi ya, dan ini bagian dari keimanan lah. Dan mulai ada umat manusia itu bermasyarakat itu zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah rasul yang pertama diutus kepada umat manusia. Pembangkangan umat Nabi Nuh itu Pak menjadikan orang solih kuburannya sebagai Tuhan. Saya dulu puntennya selintas lalajo apatar eng
ya, pengendali udara. Itu kan dia berjalan ke masa lalunya ke si Avatar Kyoshi. Itu diajarkan ke orang-orang dulunya, jadi udah biasa kalau ada orang yang berjasa di tengah-tengah kami dijadikan monumen, patung lalu disembah gitu. Jadi itu yang terjadi dulu zaman Nabi Nuh dan ada di surat Nuh. Kata umat Nabi Nuh, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'u wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini kata Ibnu Abbas, 5 orang solih sebelum Nabi Nuh yang kuburannya kemudian disembah dan dibikinlah patung ya untuk mempersonifikasikan 5 orang ini, Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasr. Dan kita tahu sampai hari ini model penyembahan agama di luar Islam itu selalu begitu. Siddhartha Buddha Gautama nya manusia biasa jadi Tuhan nya, anu dilawan ku monyet geningnya raja monyet, aduh eta teh sopan monyet teh. Monkey King. Terus Konghucu jelema biasa ya, Konghucu teh kan Kongfucu. Kemudian dianggap nabi, dijadikan Tuhan. Kemudian di Kristen sama ya, Yesus ya. Di Romawi, di Yunani, di Mesir selalu modusnya seperti itu. Maka dari itu hati-hati ya, kata Nabi kita, jangan al-ghulu fissolin la tutruni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam. Kalian jangan terlalu mengkultuskanku sebagaimana Kristen mengkultuskan Nabi Isa dan umat-umat sebelumnya. Karena disebutkan di surat Al-Maidah, wala tattabi'u ahwa'akum min qad dallu wa dallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Di ajaran Nabi Isa Tuhan itu menyerupai omongan umat-umat sebelumnya, dan begitu dari sejak zaman Nabi Nuh, kata Ibnu Abbas. Modusnya selalu seperti itu. Entah hati-hati. Bukan berarti kita nggak boleh takrim, ikram ya kepada ustadz, kepada ulama. Nyai mah cek ustad persis di urang teh cenah palalinter teuing nya ka ustad ge jiga ka babaturan tad da mong tad. Jika ka babaturan warengkuhna cenah batur mau dicuntangan gitu nya. Urang teh cenah teh nyium leungeun minimal kumaha rengkuh cenah ka ustad teh itu ka kiai teh gitu. Nah, itu ada, tapi jangan membuat kita mengkultuskan ya. Kadzabat qaum Nuhinil mursalin, mendustakan kaum Nuh para rasul. Nah, di sini kata para ulama, yang didustakan Nabi Nuh siapa? Umat Nabi Nuh. Kan Nabi Nuh saja. Kenapa disebut para rasul? Karena ajaran rasul itu satu kesatuan. Mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan semua rasul. Ini sebetulnya nanti ditujukannya ke Yahudi Kristen. Yahudi Kristen beriman, Pak, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Sok tanya orang Kristen ya. Abdi baheula boga babaturan ya di SD Parki si Tupal nya si Rudolf ya, orang Kristen si Lalahi. Ngobrol teh gitu. Saya juga diajarin cenah Nabi David nya, Nabi Abraham diajarkan. Dapikeun ka Yesus, Moses, David and Goliath diajarkan. David and Goliath diurang kan Nabi Daud jeung Jalut gitu. Jadi mereka beriman kepada nabi-nabi itu. Cuma mereka tidak beriman sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengingkari Nabi Muhammad sama dengan mengingkari semua rasul. Karena semua rasul mengajarkan nanti akan ada nabi terakhir. Nabi siapapun yang datang nanti sampai nabi terakhir, bukan Nabi Muhammad saja. Kalian harus beriman, kalian harus beriman. Maka mendustakan satu rasul sama dan mendustakan semuanya. Makanya kita baca dalam surat Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Ya enggak boleh. Ya. Jadi ini sekali lagi
Yang didustakan oleh kaum Nabi Nuh saja. Tapi bahasanya semua rasul karena satu kesatuan. Idh qala lahum akhuhum, ketika berkata kepada mereka saudara mereka Nuh ala tattaqun, kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Nah ini yang ada dialog Heraklius ya dan Abu Sufyan. Saya tanya kamu, ini orang yang ngaku nabi di Arab itu nasabnya di tengah-tengah kamu gimana? Kata Abu Sufyan, dia orang Makkah asli, orang Quraisy, punya nasab tinggi. Kata Heraklius, ya memang begitu para nabi, nasabnya selalu nasab kaumnya. Jadi lamun Indonesia asli orang Indonesia, Jawa deh gitu. Pancen Indonesia teh Jawa, ya, temenang di luar Jawa mah. Ya. Aya presiden di luar Jawa, moal nya teu meunang kawalat. Jadi asli ya, ini nasabnya nasab orang Indonesia gitu mun di urang mah. Dan itu hikmahnya apa? Agar kaumna teu nganaha-naha. Persis seperti orang Quraisy ya ke Nabi Muhammad. Sebelum jadi nabi, Nabi Muhammad dipanggilnya apa? Al-Amin. Al-Amin deh. Wah geus teu kudu ngaragukeun deui mah jelema jujur, jelema saleh, jelema pinter pada wawuh gitu. Dasar jalma nu kalalapirnya geus pugu jelas putra daerah ge hese we. Dan ini bukan berarti dakwah itu harus selalu putra daerahnya. Bisi aya di dieu nu sanes putra daerahnya tong dinahnakeun ilmuna saya mah gitu. Cuma memang biasanya sunnahnya mengabdilah putra daerah teh ke daerahnya lagi gitu. Jadi ini bahasa saya Pak ke santri-santri sejak zaman di Pajagalan termasuk ke Staipi. Kamu nanti udah jadi sarjana kesulus mualimin, balik deh ke lembur, hirupkeun lembur. Keur naon ayeuna jadi jelema tokoh lembur ditinggalkeun. Naon ngudag dunya teh gitu. Ya, saya masih ingat almarhum Ustaz Dayat ya. Pas dulu saya udah wisuda kan. Cenah bejana jadi dokter mah ngajina cenah moal di jamaah deui gengsi. Saya masih ingat. Nya cenah usah doakeun we. Sing tong poho gitu. Jadi memang begitu sunnahnya. Kita pun ke anak-anak begitu. Balik deui ka lembur ya. Hirupkeun lamun teu ku urang kusaha deui. Ya. Inni lakum rasulun amin. Sungguh aku untuk kalian seorang rasul yang amin. Selalu rasul itu orang yang dipandang amin. Amin itu terpercaya. Fattaqullah wati'un. Takwalah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepadaku. Ini ajaran para nabi. Dua, taat Allah, taat Rasul. Ya, nggak bisa percaya ke Allah tidak ikut Rasul, nggak bisa. Ya, harus selalu begitu. Makanya syahadat dua. Mendina Islam Quran jeung sunnah. Nggak bisa Quran saja, sunnahnya dibuang, lari ke akal, lari ke kaul imam Syiah teh, imam Sufi teh, ditinggalkan imam Mu'tazilah. Nggak bisa, sesat itu. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Saya tidak menuntut dari kalian atas dakwah ini upah. In ajriya illa ala rabbil alamin. Upahku hanya ada pada Allah Rabbul Alamin. Ini bukan berarti tidak boleh menerima upah. Ya, Nabi mengajarkan, saya sudah sering sampaikan, inna ahaqqo ma akhadtum ali ajran kitabullah. Kita semua berhak dapat upah dari pekerjaan kita. Dan yang paling berhak mendapat upah itu yang mengajar kitab Allah, kata Nabi. Itu kan kasusnya seorang sahabat tepira maca Al-Fatihah dibere 30 domba. Sadomba sabaraha mun 3 juta kali 30 80 juta ngajar Al-Fatihah unggul. Komo ieu nepi aswaro ya.
Jadi maksud saya berhak gitu ya, berhak menerima, berhak mendapatkan, dan ini ditujukannya ke pemerintah ya. Kalau saya sebagai mudir di pesantren, itu tanggung jawab saya wajib menjamin rotibah buat para pengajar gitu ya. Tapi pengajar, nah guru ngaji ini jangan berdasar pada upahna gede sumanget ngaji oge nya, upahna leutik hadis doi belang batau ngajina gitu. Enggak begitu ya. Ieu mah gajina gede sumanget ngajarna ge. Ieu mah gajina leutik belang batau ngajarna, enggak seperti itu ya. Jadi upah duniawi boleh, kan di Al-Qur'an juga wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib boleh. Tapi ukhra tambahan ya. Bapak-bapak di denu beberes dapat upah berhak ya. Saya di Atoba sakitu cenah usah teu gede teuing kuduna leuwih ti sakitu. Aya duitna eueuh, aya bayar bae gede teuing. Tanggung jawab ya. Pirage cek tukang beberes, sok atuh kumaneh itu kan nyebut pira oge embong nya mah bayar cek sing gede nya tong kararagok. Da sagede-gedena oge moal nepikeun ka jiga PNS wae pirage ngurus negara gaji gede, yang ngurus masjid cek gitu. Cenah pirage bagian ieu sok we cek tong kararagok ya. Itu jadi seimbang ya. Yang ininya ikhlas mengabdi, ta pengurus ikhlas memberi, pan jadi cocok. Ieu mah pengurus tidak ikhlas memberi, ieu tidak ikhlas mengabdi, jangar masjid gitu mah ya. Jadi MUI kan sudah mengeluarkan fatwa kalau mubalik menentukan tarif haram 8 juta teu datang pedah ka Garut naon cenah ka Garut 8 juta sugan teh ka Pangalengan, ka Garut mah tambahan deui nya balik deui nya enggak boleh itu ya. Dulu nu ka Hongkong pedah 50 juta hayangna 150 juta gitu teu jadi datangna sampai jadi viral juga. Nah ini MUI sampai fatwa mubalik menentukan tarif haram meskipun puntennya mubalik TV berkoar-koar bae we tuh cenah artis we nantukeun tarif, masa ustad nggak boleh? Ini dalilnya cek MUI teu menang bayaran gede mah pek ngan lamun urang nuntut nggak boleh ya. Jadi diseimbangkan ayat-ayat ini, bukan berarti wah tuh ustad mah sing ikhlas we cenah gitu, oh bapak ge sing ikhlas setara lilas ngaji teh jadi ini seimbang ya. Fattaqullah wati'un, takwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Qalu, mereka berkata, anu'minu laka, pantaskah kami beriman kepadamu, wattaba'akal ardalun, sedangkan yang mengikuti kamu orang-orang rendah ya, berandalan ya. Ardalun teh radhil rendah, ardalun paling rendah. Ini juga ada dalam dialog Heraklius. Yang jadi pengikut itu yang ngaku nabi di Arab itu orang kaya, pejabat atau rakyat jelata. Cek Abu Sufyan rakyat jelata. Kata Heraklius, ummatur rasul. Eta umat rasul tiba heula mah kitu. Ini ti zaman Nabi Nuh. Makanya dina Al-Qur'an qala alladzina istakbaru lilladzina istud'ifu liman amana minhum inna bima amantum bihi kafirun. Orang-orang takabur, para pembesar, para pejabat ngomong kepada rakyat jelata yang beriman. Bukan berarti mustahil ada pembesar yang masuk Islam, kan itu Umar pembesar ya, Abu Sufyan masih ke akhirnya pembesar. Tapi biasanya orang rakyat jelata itu lebih tawadu ya, lebih terbuka menerima kebenaran. Nah ini peringatan buat orang kaya, pejabat, kadek ya, jangan sampai susah menerima kebenaran. Itu intinya begitu, bukan
berarti mustahil ada pejabat masuk Islam. Ada, cuma di awal-awal sok punten persisnya Muhammadiyah NU semua di awal-awal mah pasti rakyat jelata mual ujug-ujug pejabat mual ya. Qala kata Nabi Nuh wa ma ilmi bima kanu ya'malun, tidak ada ilmu padaku apa yang mereka amalkan. Apakah karena mereka punten rakyat jelata pasti hina juga amalnya? Aku nggak tahu, nggak bisa memastikan. In hisabum illa ala rabbi, hisab mereka hanya kepada Rabbku. Lau tashurun, seandainya kalian sadar. Ini sekaligus kritik ya buat para mubalik. Kalau hanya melayani para pejabat, para pembesar, itu sudah keluar dari sunnah dakwah. Lain temu nang pek layanan, tapi rakyat jelata juga datang ya. Ustadz JJ pernah nanya ke Ustadz Siddiq Amin, kan kelemahan Ustadz ini kelemahan cabdi mah keistimewaan. Kelemahan Ustadz Siddiq Amin cek Ustadz JJ ketika saya dulu meliput pas wafatnya beliau tuh dikenal di nasional cina gitu. Kelemahan Ustadz Siddiq beda Ustadz Latif Muhtar tapi ke internasional wararawu. Ustadz Siddiq mah di nasional tuh wararawu. Kenapa? Karena saya kata Ustadz Siddiq lebih nyaman datang ke jamaah di bawah daripada hadir ke forum-forum di atas gitu. Sok sang Ustadz Siddiq mahnya di Banjaran Gunung Puntang pinuh. Dalamun ayeuna anjeunna jumenengna eleh ta Abdul Somad oge. Eleh insyaallah. Mana sok kumpulkeun di gor di mana Ustadz Siddiq mungkin teu pinuh wae. Di stadion sepak bola lagi di Sijalak Harupat Ustadz Siddiq pinuh ya. Itu beliau sudah dekat dengan umat ya. Jadi beliau itu sudah mengikuti sunnah dakwah para nabi. Tapi tadinya bukan berarti nggak boleh ke para pembesarnya bagi-bagi we. Wa ma ana bitaridil mu'minin, aku tidak mungkin mengusir orang-orang mukminin meskipun mereka rendah ya. Mal mungkin di nomor 7 kan, di nomor 10 kan, enggak ya. Bagi-bagi we. In ana illa nadhirun mubin, aku adalah pemberi peringatan yang jelas. Qalu, nah ini biasa umat Nabi itu kalau sudah kalah hujah ujung-ujungnya kekerasan. Nah jadi ini peringatan buat semua kita. Jangan aneh kalau ujung-ujungnya ada kekerasan, baik kekerasan verbal atau non verbal. Lailam tantahiyanu, jika kamu tidak berhenti wahai Nuh, latakunanna minal marjumin, pasti kamu termasuk yang dilempar batu. Marjumin deh, akan dianiaya. Qala rabbi inna qaumi kadzabun. Nah, enggak ada lagi cara lain selain kita mohon perlindungan kepada Allah. Wahai Rabbku, sungguh kaumku telah mendustakanku. Faftah baini wa bainahum fathan, bukakanlah antaraku dan antara mereka pembuka, lawang, celah. Wa najjini wa man ma'ya minal mu'minin, dan selamatkanlah aku dan orang bersamaku dari kaum mukminin. Kalau dalam surat Nuh kan Nabi Nuh sampai curhat, da'autu qaumi laila wa nahara, teberang tepeting semua cara susulumputan terang-terangan sudah saya coba, jiharon tegas lembut angger 850 tahun deh hasilna gitu. Makanya Nabi Nuh pantas manggawe nyanggakeun kumaha Gusti. Fanjaina wa ma'ahu fil fulkil masyhun, maka kami menyelamatkan dia dan orang yang bersamanya dalam perahu yang penuh barang, penuh hewan-hewan semuanya masuk. Tsumma agraqnal ba'dul baqin, kemudian kami tenggelamkan sesudah itu sisanya.
Inna fi dzalika laayah, sungguh dalam hal tersebut betul-betul jadi ayat pelajaran. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman. Nah ini ayatnya, kebanyakan manusia itu susah beriman, mayoritas manusia itu susah beriman. Maka kata Allah dalam ayat yang lain, jangan ikut mayoritas, ya, ikut kebenaran, jangan ikut mayoritas. Kalau mayoritas manusia, ini bukan mayoritas kaum mukminin, mayoritas manusia itu susah beriman. Tapi kalau mayoritas kaum muslimin harus diikuti, karena kaum muslimin kalau mayoritas pasti benar. Tapi kalau mayoritas umat manusia nggak bisa, ya. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sungguh Rabbmu, sungguh Dia maha gagah lagi maha penyayang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.